Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah dari pasar jika ditinjau dari aspek perilaku konsumen? Eh, Fenomena COVID sendiri merupakan sebuah virus yang yang dikatakan dapat menular lewat udara ataupun sentuhan. Maka dari itu, di sini pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk yaitu social distancing dan work from home. Karena itu, banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan di rumah juga. Dan tidak keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Nah, di sini ini perilaku konsumen pastinya konsumen di sini lebih banyak melakukan pembelanjaan secara online atau digital. Selain itu dapat menghemat waktu serta menghemat biaya dan juga menghemat tenaga. Ini juga di sini juga konsumen tidak perlu bertatap muka dengan penjual. Selanjutnya pastinya konsumen ingin yang praktis dan pastinya tidak ingin ribet. Lalu karena kebanyakan konsumen menghabiskan waktu di rumah, maka konsumen akan lebih banyak menggunakan smartphone atau lebih sering online dan memainkan internet maupun media sosialnya. Ini semua terbukti karena ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa saat kebijakan ini diterapkan, penggunaan internet dan media sosial meningkat. Lalu, apa perubahan pasar jika ditinjau dari aspek pelaku bisnis? Menurut saya, pastinya banyak dari pelaku bisnis yang mengalami penurunan penjualan dan kerugian, khususnya di bidang di perusahaan bidang transportasi, akomodasi, dan pariwisata. Karena COVID-19 ini banyak dari kota yang di lockdown dan terjadi pembatasan untuk warga negara asing untuk berkunjung ke negara yang diinginkan. Jadi pastinya di sini untuk para pelaku bisnis pariwisata dan akomodasi dan juga transportasi pastinya mengalami kerugian dan penurunan penjualan yang sangat sangat rendah. Selain itu, untuk pelaku bisnis manufaktur yang mempunyai atau biasanya mengimpor bahan baku untuk produksinya dari luar negeri, itu juga akan mengalami kesulitan karena COVID-19 ini impor dan ekspor dari barang dari luar negeri dibatasi, khususnya untuk makanan-makanan atau buah-buahan dari luar negeri. Dan pastinya COVID-19 ini juga akan sangat merugikan bagi pelaku bisnis kecil-kecilan, seperti pelaku bisnis atau pedagang seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, karena banyak dari masyarakat pastinya tidak akan keluar hanya untuk membeli makanan yang memang tidak terlalu dibutuhkan. Maka dari itu pastinya mereka akan mengalami kerugian yang signifikan. Dan karena COVID-19 ini juga terjadi krisis ekonomi yang brutal. Sebelumnya pernah terjadi di tahun 2008, namun sekarang terjadi lagi karena virus ini. Jadi intinya menurut saya pastinya pasar berubah banyak karena
pengaruh dari fenomena ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu, dalam situasi genting yang seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis? Eee, yang pertama, pastinya pelaku bisnis harus memfokuskan penjualannya di basis digital atau online. Selain itu, pelaku bisnis juga harus dapat, meningkatkan promosinya di bidang online. Karena pada saat seperti ini kan, seperti yang saya katakan tadi bahwa penggunaan media sosial meningkat. Otomatis kita juga sebagai pelaku bisnis juga harus meningkatkan promosi agar konsumen tahu bahwa kita mempunyai produk dan konsumen juga, dapat tertarik untuk mencoba produk kita. Kemudian selanjutnya, jika ditinjau dari aspek keuangan, di sini itu pelaku bisnis harus dapat mengetahui atau memastikan bagaimana posisi saldo yang dipunyai dan dana cadangan operasional, yang dimiliki pastinya aman untuk, perusahaan ke depannya nanti. Pelaku bisnis dituntut untuk bijak dalam, saat melakukan pengeluaran di saat genting seperti ini. Selain itu ya melakukan efisiensi anggaran atau mengompres dana eee, dan karena pastinya semuanya serba sulit, di saat seperti ini. Maka dari itu pelaku bisnis juga harus, cepat tanggap dalam hal ini. Nah, lalu, di sini juga pelaku bisnis harus dapat memperhitungkan, anggaran serta pendapatan. Selain itu juga harus dapat mengontrol biaya bahan baku yang dipunyai. Nah, karena kita melakukan semuanya berbasis online sekarang, otomatis, opsi pembayaran juga kita harus, melalui online, yaitu dengan e-payment atau mobile payment. Ini semua agar, eee, konsumen juga nyaman kepada kita. Nah, lalu, agar pelanggan tetap loyal, maka kita sebagai pelaku bisnis harus dapat menerapkan bisnis yang transparan atau terbuka. Ini semua dilakukan agar nantinya konsumen merasa aman dan nyaman kepada kita. Eee, oke, jadi menurut saya inti dari semua ini yaitu sebagai pelaku bisnis, kita harus cepat tanggap dalam menghadapi situasi yang ada dan juga kita harus dapat cepat beradaptasi dengan, situasi yang terjadi saat ini. Kita juga sebagai pelaku bisnis dituntut untuk, selalu dapat mengembangkan kreativitas kita, agar kita dapat bertahan walaupun, agar bisnis kita dapat tetap bertahan di situasi yang walaupun di situasi yang genting seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya, berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.